Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-siyama fi syahri Ramadan wa ja'alahu litadqiyatin nafsi wa ijtinabis syaitan walladzi anzala fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala manittaba hudallah ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah tarwih yang dimuliakan Allah, kembali kita mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan kekuatan, kesanggupan dan kemauan untuk melaksanakan ibadah Ramadan yang saat ini kita baru saja menyelesaikan hari yang kedua. Harapan selanjutnya semoga kita semua dapat melaksanakan ibadah ini dengan lebih baik dan lebih baik lagi. Kemudian kita panjatkan pula salam dan sholawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mendapat amanah untuk menyampaikan risalah Islamiyah kepada umatnya. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah tarwih rahimakumullah. Salah satu tujuan dari berpuasa adalah untuk tazkiyatun nafs, mensucikan batin. Ketika bulan Ramadan, umat Islam menyambut dan mengungkapkan bahwa kita saat ini berada pada bulan suci. Sehingga dalam kebiasaan orang Indonesia, Ramadan disebut bulan suci. Padahal kalau dalam Al-Quran, bulan suci yang disebut dalam Quran itu bukan Ramadan. Dalam surat At-Taubah Allah mengingatkan, Inna iddatas syuhur indallahi ithna asyara syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard wa minha arba'atun hurum. Artinya sesungguhnya jumlah bulan dalam satu tahun itu ada 12 yang telah ditetapkan Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di antara yang 12 tadi ada 4 bulan suci. Nah, dalam Quran malah bulan suci itu ada 4. Apa itu? Yaitu Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Ini bulan suci yang diungkapkan dalam Al-Quran. Wa minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 yang termasuk bulan suci. Tapi dalam terminologi orang Indonesia, kita semua tidak mengenal itu. Tidak mengenal 4 bulan suci tadi.
yang kita kenal sebagai bulan suci adalah Ramadan. Karena itulah ketika akan memasuki Ramadan, banyak umat Islam mulai bersiap untuk mensucikan diri. Dalam kebiasaan masyarakat Sumatera Barat, mensucikan diri itu diawali dengan kebiasaan mandi balimau. Mandi dengan menggunakan air jeruk limau untuk membersihkan kotoran yang melekat pada jasmani. Ini kalau ibu-ibu kenal sekali manfaat jeruk limau, karena mereka tiap hari mencuci piring. Nah, itu biasanya dengan jeruk limau yang dikemas dalam Sunlight atau Mama Lemon. Bahkan kalau dalam tayangan TV dengan thread, wah udah bersih gitu ya. Nah itu. Kalau di daerah Jawa ada pula kebiasaan ini, yaitu mandi keramas dengan menggunakan abu dari merang. Merang itu adalah batang padi yang kering, kemudian dibakar dan abunya untuk membersihkan badan. Mungkin dulu kalau tahun 80-an di daerah pinggiran Jakarta itu masih banyak orang mendorong gerobak. Gerobak itu isinya abu, yang kemudian disebut abu gosok, dijual dan ibu-ibu pembelinya karena digunakan untuk mencuci piring. Nah, mungkin sekarang sudah tidak populer lagi abu gosok, karena ternyata abu juga bisa digunakan untuk membersihkan sesuatu. Nah, ini ritual kebiasaan yang dilakukan untuk membersihkan jasmani saat menghadapi Ramadan. Ini simbol kesiapan umat Islam untuk mensucikan dirinya. Seperti juga kita umat Islam saat akan melaksanakan sholat, mesti diawali dengan wudhu atau tayamum. Itu upaya untuk membersihkan jasmani, karena kita akan menghadap pada Allah yang Maha Suci. Karena itu jasmani kita harus suci lebih dulu. Dan dalam ajaran Al-Quran atau Sunnah, kesucian jasmani itu dilakukan dengan wudhu atau tayamum. Namun sebetulnya setelah kita memaksudi Allahu Akbar sholat, yang mesti suci bukan hanya jasmani, juga harus meningkat ke rohani kita. Nah, ini justru yang lebih penting. Setelah mensucikan jasmani, begitu Allahu Akbar takbir, maka saat itu upaya untuk mensucikan rohani. Itu dalam sholat. Nah, kalau dalam puasa juga ketika awal dilakukan dengan mandi sunnah tadi dengan beragam tata caranya, itu simbol kesiapan untuk memasuki bulan suci dengan membersihkan jasmani. Tapi ternyata dalam tuntunan Islam itu tidak cukup, mesti diikuti dengan tazkiyatun nafs, membersihkan batin rohani. Manusia makhluk dua dimensi. Manusia terdiri dari jasmani dan rohani. Kalau jasmani disucikan, rohani juga mesti disucikan. Kalau raga dibersihkan, maka jiwa juga harus dibersihkan. Nah, kemudian dalam tuntunan Rasul ketika akan masuk Ramadan, setelah membersihkan jasmani, maka rohani tadi juga dibersihkan. Pertama, dengan saling meminta maaf kepada orang tua,
keluarga, tetangga, teman, sahabat, dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Karena dalam 1 tahun pasti saat bersosialisasi ada gesekan, ada ketidaksenangan, mungkin muncul pula ghibah, mungkin muncul pula taskhir, merendahkan, membuli kalau istilah sekarang. Nah, ini masing-masing akan tahu. Maka ketika saling memaafkan tadi, berupaya untuk membersihkan rohani dari ganjalan-ganjalan, dari hal-hal yang tidak baik. Nah, ini awal tazkiyatun nafs. Nah, kemudian dalam bulan suci ini pula umat Islam berupaya meningkatkan tazkiyatun nafs tadi. Bagaimana cara? Ada 2 cara. Dengan cara vertikal dan cara horizontal. Vertikal adalah membersihkan rohani kita yang tujuannya atau yang sarananya dengan memperbanyak ibadah. Karena itulah umat Islam pada bulan Ramadan terlihat lebih banyak melakukan ibadah ketimbang waktu-waktu lain. Sehingga ada ungkapan, kalau ingin melihat umat Islam rajin sholat, perhatikan bulan Ramadan. Masjid-masjid akan penuh. Kebetulan saat ini karena pandemi, kemudian hujan dari sore, tapi alhamdulillah jamaah yang hadir masih lebih banyak ketimbang sholat isya pada waktu-waktu yang lain. Nah, ini vertikal, membersihkan diri. Kemudian kan zikir, banyak berzikir, menggunakan waktu-waktu luangnya untuk menyebut asma Allah, mengingatnya dengan tasbih subhanallah, tahmid walhamdulillah, tahlil wala ilaha illallah, takbir wallahu akbar, dengan zikir. Secara vertikal lagi dengan banyak membaca Al-Quran. Sehingga kalau ingin memperhatikan umat Islam rajin membaca Quran, lihat pada bulan Ramadan. Biasanya habis tarwih, sebagian umat Islam melanjutkan dengan tadarus. Nanti setelah sahur, bangun jam 3, sahur mungkin setengah jam atau 1 jam, mau tidur tanggung menunggu subuh, maka diisi waktu dengan membaca Al-Quran. Nah, ini semuanya untuk membersihkan hati, tazkiyatun nafas secara vertikal. Kalau secara horizontal, pertama, selalu menjaga hati agar tidak terjerumus pada keinginan yang tidak baik. Menghindarkan diri dari perbuatan yang sia-sia atau yang tercela. Tidak mau melakukan kemungkaran, kemaksiatan yang selalu mengganggu, membujuk atau menggoda umat Islam. Karena mereka tahu ini godaan iblis, ini ujian dari syaitan. Nah, ini tazkiyatun nafas dalam rangka mensucikan diri secara horizontal. Kepada teman, kepada kawan, berupaya untuk berbicara lebih santun. Berusaha untuk menolong mereka yang kesulitan. Memberikan bantuan pada yang memerlukan. Lebih-lebih dalam rangka pandemi,
Banyak teman kita yang kena PHK. Banyak yang kehilangan pekerjaan. Banyak yang tidak bisa berdagang. Sehingga uluran mereka yang memiliki kelebihan rezeki tentu diharapkan. Bulan Ramadan inilah secara horizontal kita pun akan melakukan itu yang disertai keikhlasan sebagaimana pesan Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, khudh min amwalihim shadaqatan tuzakkihim wa tutahhiruhum biha wa sholli alaihim inna sholataka kana sakanan lahum. Apa artinya? Ambillah sebagian rezeki umat Islam sebagai sedekah, sebagai zakat yang akan membersihkan diri mereka dan mensucikan jiwa. Sehingga dari sini juga tazkiyatun nafas itu dapat dilakukan dengan cara berbagi. Dengan demikian, hal-hal seperti ini tentu menjadi salah satu sarana bagi umat Islam untuk mensucikan dirinya lebih dari saat-saat yang lalu. Setahun 12 bulan seperti tadi yang diungkapkan dalam surat At-Taubah. 11 bulan umat Islam berkutat mencari rezeki dengan rajin mendapatkan nafkah untuk menolong untuk hal-hal yang terkait dengan rumah tangga. 1 bulan inilah yang diharapkan agar hasil dari 11 bulan tadi sebagian digunakan untuk membersihkan diri dan mensucikan jiwanya. Sehingga dengan demikian puasa yang baru aja kita mulai dengan langkah yang kedua ini dapat dijadikan sebagai wahana untuk tazkiyatun nafas, sehingga pada akhir kelak kita akan mendapatkan la'allakum tattaqun. Semoga dengan berpuasa itu takwanya meningkat, rezekinya meningkat, sedekahnya meningkat, semangat kerjanya meningkat, dan kesantunannya meningkat. Disitulah betul-betul la'allakum tattaqun terwujud insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.